Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Beberapa masalah yang mengikuti dari pandemi COVID-19 ini, yaitu yang paling santer terdengar di beberapa media, apalagi di Gatra Majalah terbaru ini, ada lagi masalah PHK maupun dirumahkan dan juga unpaid leave. Jadi, Pak Mukhlison, per 20 April kemarin, data dari Kemnaker yang tersaji di Gatra Majalah ini ada kurang lebih 2.084.593 pekerja sektor formal yang terkena dampak dari COVID ini. Kemudian dengan rincian 1.500.000 dirumahkan maupun di PHK. Dan untuk informal, pekerja informal ada 538.385 sekian. Dan angka pengangguran dalam persen ini bisa dikategorikan mencapai angka 9,02%. Kira-kira langkah apa mungkin yang harus diupayakan pemerintah atau juga yang ingin diperbaiki di pandemi COVID-19 seperti ini? Ya, sekarang kan mungkin ini PHK ini nggak terhindarkan dari semua industri, semua pelaku ekonomi, semua terdampak gitu. Nggak hanya yang besar, yang kecil juga, apalagi yang informal, karena memang orang tidak keluar rumah, tidak ngantor gitu ya, yang biasanya mereka orang-orang sektor informal ini biasanya berdagang di sekitar kantor. Ketika kantor tutup, nggak ada orang, ya mereka akan libur dan tidak ada penghasilan. Kemudian juga pabrik-pabrik yang mengistirahatkan mesin-mesinnya gitu, faktor produksinya berhenti juga pasti akan memberhentikan tenaga kerja. Nah, ini yang perlu dilakukan pemerintah, ya memang ini kan juga tidak lama gitu sebenarnya, meskipun dampaknya juga nanti akan berdampak lebih besarnya soal kemudian waktu gitu ya. Nah, ini yang juga harus dilihat pemerintah, bahwa harus ada, ya sekarang mungkin ada program jaring pengaman sosial, meskipun itu tidak bisa banyak karena memang dananya terbatas, tapi juga jaminan bahwa beberapa karyawan yang sudah dirumahkan akan direkrut kembali ketika situasi sudah pulih. Itu juga salah satu hal yang baik. Tapi menurut saya juga misalnya program-program kerja swadaya di masyarakat, yang kerja gotong royong secara besar-besaran seperti itu juga perlu ada. Jadi pemerintah membuat lapangan kerja sendiri. Ini salah satu hal yang sudah positif untuk dilakukan. Meskipun kemarin ada program prakerja yang memang kelihatannya tidak terlalu pas gitu ya, karena orang butuh duit bukan butuh keterampilan, karena prakerja ini kan maksudnya untuk meningkatkan keterampilan, tapi ini juga disorot kurang pas. Yang jelas harusnya memang yang dibutuhkan dulu mungkin sekarang jaminan sosial itu tadi, jaminan bahwa mereka nganggur selama mencari pekerjaan atau mencari atau berusaha sendiri gitu. Yang jelas mereka tidak tidur di jalan, tidak karena memang ada beberapa fenomena, karena dipecat dari perusahaannya, tidak ada pekerjaan, mereka juga tidak bisa bayar kos-kosan gitu ya. Nah, akhirnya mereka memilih tidur di jalanan gitu. Nah, ini juga dampak sosial ini yang perlu dihindari. Misalnya ya cari kalau pemerintah daerah mungkin perlu ada rumah aman, rumah persinggahan gitu ya. Ini salah satu hal yang mungkin selain soal lapangan pekerjaan yang mungkin bisa dicarikan. Oke, tadi kan Pak Mukhlison menyinggung mengenai kartu prakerja sendiri. Semuanya sekarang berkesinambungan, jadi tenaga kerja di PHK dan angka kemiskinan menambah. Kemudian ada juga faktor dari kriminalitas itu sendiri. Dan apakah mungkin dari sampaian tadi dari Pak Mukhlison bilang, kartu prakerja ini apakah merupakan solusi yang bisa pemerintah akal-akali untuk bisa mencegah banyaknya PHK ini, atau seperti apa? Saya kira pengangguran ini kan kebanyakan di sektor informal gitu ya, juga yang memang juga misalnya di perusahaan-perusahaan kerja di pabrik gitu, yang memang kurang diperlukan tenaganya gitu. Saya kira yang harus dilakukan pemerintah memang tidak memberikan keterampilan khusus, karena memang sebenarnya kebanyakan memang tidak berketerampilan, dan karena kalaupun dikasih keterampilan khusus, apakah mereka akan terserap segera, itu kan pertanyaan seperti itu. Dan saya kira juga nggak akan cepat untuk memberikan solusi seperti itu, untuk misalnya tenaga kerja bisa terserap oleh industri misalnya. Saya kira yang prakerja ini tadi saya singgung bahwa kurang tepat kalau memang kemudian diperlukan, karena yang perlu sekarang adalah bumper untuk tetap makan, tetap menyambung hidup gitu ya, sehingga dampak sosial itu tidak terjadi. Karena kalau orang sudah tidak lapar, pasti juga tidak akan aneh-aneh gitu kan.
Kalau sudah lapar pasti pikirannya macam-macam, ujungnya tindak kriminal. Nah kalau prakerja tadi memang perlu dilakukan, saya kira perlu dilihat apakah memang itu untuk tenaga kerja fresh graduate misalnya. Ini yang perlu dipertimbangkan, karena apalagi jangan sampai dana-dana ini tidak jelas ujungnya, tidak berefek bagus bagi perekonomian juga bagi tenaga kerja sendiri gitu Mas. Baik, selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai kartu prakerja ini pemirsa Gatra TV, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.